Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Lutfiel Farizi dari kelas 2 TICF. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yaitu tentang Sultan Syahrir. Profil singkat. Nama lengkap Sultan Syahrir ini adalah Sultan Syahrir dan lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan dia wafat pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, di Swiss. Nah, jabatan utama dia yaitu Perdana Menteri pertama Indonesia yang dilantik pada usia 36 tahun. Dia juga dikenal dengan julukan si Kancil karena kecerdikannya di diplomasinya dan tubuhnya yang mungil namun memiliki pemikiran raksasa, pendidikan dan pembentukan. Dia memiliki riwayat pendidikan di Els dan Mulo di Medan, yaitu pendidikan dasar dan menengah di lingkungan kolonial. Dan AMS Bandung, dia mulai aktif dalam pergerakan nasional dan diskusi intelektual. Dan dia em, beruniversitas di Leiden, yaitu di Belanda, dan dia mempelajari hukum dan terlibat aktif dalam perhimpunan Indonesia. Ideologi dan prinsip dia memiliki ideologi dan prinsip dengan menekankan pada kemanusiaan, kerakyatan, dan kebebasan berpikir sebagai fondasi negara merdeka. Hidup berikut kata-kata dia, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Peran masa pendudukan Jepang. Jadi peran dia pada masa pendudukan Jepang ini ada beberapa peran, yaitu dalam strategi perjuangan dia memiliki strategi gerakan bawah tanah. Sultan Syahrir secara tegas menolak bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Ia memilih bergerak secara rahasia untuk membangun jaringan perlawanan intelektual. Terus pada strategi analisis politik tajam, dia memiliki radio gelap. Ia memantau perkembangan perang Pasifik dan meyakini bahwa Jepang akan segera kalah oleh sekutu. Terus pada persiapan revolusi dia memiliki kaderisasi pemuda, yang dimana dia membina kelompok pemuda progresif di Jakarta dan sekitarnya untuk siap mengambil alih kekuasaan saat momentum kekosongan kekuasaan tiba. Syahrir menekankan bahwa kemerdekaan harus diraih dengan kekuatan sendiri, bukan sebagai hadiah dari fasisme Jepang. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Pada arsitek diplomasi negara. Nah, pada tahun 1946 atau diplomasi beras, dia mengirimkan 500.000 ton beras ke India saat dilanda kelaparan. Langkah cerdas untuk menembus blokade ekonomi Belanda dan meraih simpati internasional. Terus perundingan Linggarjati. Strategi diplomasi meja perundingan yang memaksa Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Visi kemanusiaan menunjukkan kepada dunia bahwa dia memiliki visi kemanusiaan yang revolusioner, yang dimana perjuangan bangsa yang beradab dan demokratis bukan sekedar pemberontakan brutal. Terus pidato dia di PBB pada tanggal 14 Agustus 1947. Misi diplomatik. Syahrir diutus ke Lake Suksis, New York untuk mewakili RI di hadapan Dewan Keamanan PBB guna melanggang dukungan internasional pasca agresi militer Belanda I. Isi pidato memaparkan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki peradaban tua dan berhak merdeka sekaligus mematahkan argumen Belanda bahwa RI adalah bentukan fasis Jepang.
Hasil strategis. Dia berhasil menarik simpati dunia dan memaksa PBB untuk ikut campur sehingga konflik Indonesia-Belanda bukan lagi sekedar urusan dalam negeri Belanda. Pemikiran politik. Sosialisme demokrat. Yang pertama, dia memiliki pemikiran politik yang dimana demokrasi kerakyatan. Artinya, kekuasaan harus benar-benar berada di tangan rakyat, bukan hanya segelintir elit atau militer. Dua, dia memiliki pemikiran anti-fasisme. Artinya, dia menentang segala bentuk kediktatoran dan penindasan yang mengabaikan hak asasi manusia. Tiga, dia memiliki pemikiran kemanusiaan universal. Perjuangan kemerdekaan nasional harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia. Pamflet Perjuangan Kita, karya monumental pada tahun 1945, ditulis oleh Sultan Syahrir di awal kemerdekaan sebagai pedoman ideologis revolusi Indonesia. Tulisan ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyebut RI sebagai bentukan fasis Jepang. Dia memiliki pesan utama bahwa menegaskan bahwa revolusi Indonesia harus bersifat demokratis, junjung tinggi kemanusiaan, dan bersih dari sisa-sisa pengaruh militerisme fasis Jepang. Dampak politiknya menjadi landasan intelektual bagi perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer guna menunjukkan citra demokratis di mata dunia internasional. Akhir hayat dan warisan dari Sultan Syahrir. Konflik politik dan penahanan. Dia memiliki warisan konflik politik dan penahanan. Hubungannya dengan Soekarno merenggang. PSI dibubarkan tahun 1960. Syahrir dipenjara tanpa pengadilan sehingga kesehatannya menurun. Oh, ini lebih ke hubungannya. Maaf. Lalu wafat di pengasingan. Dia meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss saat menjalani perawatan medis. Nah, dia memiliki warisan utama yang dimana warisannya itu adalah kecerdasan dan diplomasi sebagai alat menjaga kedaulatan bangsa. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu Syahrir mengajarkan konsistensi pada nilai demokrasi dan kemanusiaan, bahkan ketika harus menghadapi resiko politik. Terus dia memiliki kemampuan menempatkan kepentingan nasional dalam peta politik dunia melalui kecerdasan intelektual dan diplomasi. Jadi pesan saya dari sini, pentingnya literasi, pemikiran kritis, dan keberanian berpendapat sebagai fondasi utama untuk menjaga demokrasi Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Lutfi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.